Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Qala wa ibnu Abi Syaibata wal Baihaqiyyu an Salman al-Farisi mauqufan. Qala idza kana ar-rajulu fi ardin fa aqama as-salata shalla khalfahu malakani fa idza adzana wa aqama shalla khalfahu minal malaikati ma la yara tarfahu yarka'una bi ruku'ihi wa yasjuduna bi sujudihi wa yu'minuna ala du'aihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita beberapa minggu lalu. Wa ibnu Abi Syaibata, dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, wal Baihaqiyyu, dan juga oleh Imam Baihaqi, an Salman al-Farisi, dari Sayyidina Salman al-Farisi, mauqufan. Mauqufan termasuk hadis mauquf. Qala idza kana rajulu, idza apabila kana, ya, idza kana rajulu apabila ada seorang laki-laki, fi ardin, di satu tempat, di bumi, di satu tempat, faqama, lalu dia mendirikan sholat, faqama sholata, lalu dia mendirikan sholat, sholla, maka akan sholat, khalfahu, di belakang dia, maka akan sholat di belakang dia. Siapa? Malakani, dua malaikat. Jadi kalau kita sholat di satu tempat, kemudian kita sholat begitu, ya, maka di belakangnya itu, di belakang kita ada dua malaikat. Makanya karena ada dua malaikat, ini kita sholatnya jangan malu-maluin. Ada dua malaikat sih, iya, jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin kita sholatnya. Udah ada malaikat di belakang. Ya, jangan sampai kita sholat ngaco gitu. Jangan sampai juga ngaco rokaatnya, atau kita sholat buru-buru gitu. Karena di belakang kita ada dua malaikat. Faiza azana, maka apabila dia azan, wa aqama, dan dia qomat, shalla khalfahu minal malaikati, shalla, maka akan sholat, khalfahu, di belakang dia, minal malaikati, daripada para malaikat. Kalau ini bukan dua malaikat lagi, tapi para malaikat. Kalau apa? Kalau dia azan, kemudian dia qomat, dan dia sholat, rombongan, di belakang dia para malaikat. Mala yara tarfahu, yang jumlahnya itu tidak terlihat oleh mata.
malayaro, yang mana dia itu mereka para malaikat tidak terlihat jumlahnya ada berapa begitu, saking banyaknya, yang jumlahnya tidak terlihat oleh mata. Likasratihim, karena banyaknya jumlah mereka para malaikat. Yarka'una, mereka ruku, diruku'ihi, dengan ruku'nya orang itu. Yarka'una, mereka para malaikat ruku, diruku'ihi, dengan ruku'nya orang itu. Wa yasjuduna, dan mereka para malaikat sujud, bisujudihi, dengan sujudnya orang itu. Berarti dia ngikutin ya bang. Iya. Wa yu'minuna, dan mereka mengaminkan tuh para malaikat, ala du'aihi, atas doa orang itu. Ingat gak waktu itu tuh, waktu ada orang jadi mengucapkan aminnya, ingat gak waktu itu? Mudah-mudahan berbarengan dengan aminnya para malaikat, kan gitu ya? Obul. Jadi mereka pun mengaminkan doa kita. Setidaknya Al-Fatihah kan doa yang dibaca sama imam. Isinya kan doanya Al-Fatihah ya. Ini ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan yang sesat. Itu doa itu. Maka ujung-ujungnya amin. Ustaz, kalau yang sesudah waladhdallin kan ada beberapa ulama. Rabbi firli, boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Rabbi firli. Itu emang ada hadis nabinya, anjuran nabi atau? Ada di kitab-kitab fikih juga ada. Jadi dalam sholat itu kita boleh mengucapkan doa-doa yang di luar bacaan sholat yang kita hafal gitu. Kayak Rabbi firli, atau pas sujud terakhir di rakaat terakhir, karena ada para ulama bilang baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali, ada yang bilang juga Rabbi firli wali walidayya 7 kali begitu. Atau pas lagi bacaan itu surah Al-Ghasyiyah, apa tuh ujungnya? Hisab Yasin. Ujung Al-Ghasyiyah apa ujungnya? 3 kali. Nah, summa inna alaina hisabahum. Ya, itu makmum ini baca apa? Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, hitung kami, hisab kami nanti ya Allah dengan hisab yang mudah. David Najanya Itu boleh nanti, itu mah dibacanya habis fil alamina innaka hamidum majid. Pernah kan kita sampai itu ya? Ya habis fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Terusannya apa? Yang ini apa enggak? Allahumma firli yang muqallibal qulub ma qaddamtu wa ma akhartu. Ingat kan hadis itu? Iya. Wa ma ta'lamu bihi a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Benar enggak ya? Kalau mau tambahin lagi boleh itu. Apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Syawat itu doa kayak gitu. lanjut tuh. Bodoh itu mah. Karena kita di dunia Kalau yang sholat Jumat besar yang khutbah di Islam Dua dia di antara dua khutbah pas khatib duduk. Ya kenapa? Itu mah yang kemarin nih. Kalau itu mah Jumat terakhir di bulan Rajab yang baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah, lupa ya? Ya baik. Iya, udah kemarin kan? Iya, udah lewat. Nanti tahun depan dah baca lagi tahun depan. Nah ini mah bukan di luar
Bulan Rajab ini mah Jumatan biasa. Baca apa? Baca sholawat 3 kali, tambahin dah doa yang kita mau apa. Makanya kudu cepat, karena khotibnya juga cepat. Doa kedua ya, udah diri aja, alhamdulillah gitu. Jadi kudu cepat juga. Ada yang mau macam ini besok. Allahumma ya Allah, Fajiro. Doa yang di sholat itu doa semau kita apa yang ada di Yang mana? yang di sholat Ustaz? Yang di sujud terakhir. Oh iya, iya. Doa yang ayo baca Rabbi Jirli wali walidayya, asal jangan sembarangan ya. Ya, yang penting doa ya, berbahasa Arab. Cuma doa-doa yang mendingan doa-doa yang memang dituntun oleh para ulama. Setahu anak itu ihdinas siratal mustaqim sama Rabbi firli wali walidayya. Rabbana atina nggak apa-apa. Yang semua dia. Cuman itu mah jangan pas lapangan jadi imam ya, kelamaan. Pas lagi sendiri aja, sendiri. Takutnya apa? Kita mah wanti-wanti, dia kagak dikata orang. Apa dah? Ngomongnya lah itu. Takutnya apa ya kata orang? Nama Bukan. Yang ngeri apa yang ngeri? Sosoke. Itu maksud anak. Itu ngerinya. Makanya supaya meminimalisir atau mewanti-wanti, khawatir ada pemikiran orang seperti itu, bacanya pas sendiri aja. Gitu maksudnya. Kita menjaga aja ya, biar kita bacanya ikhlas begitu, nggak ada sangkut paut dengan hal-hal yang lain. Pas lembangan sendiri aja bacanya. Namanya hati orang, kita yang ada yang tahu Pak. Kan kita nggak tahu. Iya benar nggak Bang Haidar? Ada surah Alaq apa? Surah Alaq wasjud buat tadi. Kalau Ibrahim mau Musa. Wasjud waqtarib. Enggak itu mah itu sujud tilawah. Bukan, ada lagi tuh Ibrahim mau Musa gimana Ustaz? Kalau Ibrahim mau Musa alaihi salam. Enggak boleh itu. Ada lagi yang lain. Ada yang bilang boleh, ada yang enggak itu mah. Ada lagi coba di apa deh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bukan. Surah Atin apa dah? Iya, yang berkata Atin. Allahumma ajin ghairu ma yukadzib wa ma yukadzibuka ba'du alaihi sallallahu biha kamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidi. Baca itu Pak. Wa mana imam nih? Falahum wa amilus sholati falahum ajrun ghairu ma yukadzibuka ba'du biddin alaihi sallallahu biha kamil hakimin. Biasanya imam yang ngerti mah dia diam dulu. Enggak langsung Allahu Akbar. Dia baca tuh apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baru Allahu Akbar. Itu sunnah, itu doa juga ya. Nggak baca itu juga nggak apa-apa ya. Wa Ahmadu wa Muslimun. Dan ada sebuah hadis dari Imam Ahmad dan Imam Muslim. Iza sami'atumul muazzin, iza apabila sami'atum kalian mendengar ya al muazzina muazzin. Kalau kita dengar nih ada orang azan, faqulu maka ucapkanlah oleh kalian mislama yaqulu seperti yang diucapkan oleh muazzin. Bacalah oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muazzin. Jadi kalau kan begitu emang ya. Wa ma'ana muazzin Allahu Akbar ente baca Allahu Akbar. Kan ngikutin apa yang anda bacakan ya.
kecuali mah pas lempangan apa, hayya 'alas sholat dan hayya 'alal, bacanya apa, la haula wala quwwata illa billah, sama as-sholatu khairun minan naum wa bararta wa ana ala dzalika. Tambahannya itu ya, baik, iya. Nah kalau begitu artinya saya waktu itu pernah ikut Jakarta dan saya mau ini ya Oh, benar, membenarkan apa yang diucapkan oleh muadzin. As-sholatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Benar, ente benar. Begitu maksudnya. Ayo pada bangun, benar tuh yang diucapkan oleh muadzin tuh. jadi bersaksi juga nggak ada Makanya ujungnya wana ala dzalika minasyahidin. Loh, baru ketemu tuh. Ya kan? Dan saya termasuk orang-orang jadi saksi bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Katanya Ada yang kalau pendek. naumnya panjang nggak boleh katanya Ustaz. Baik, Jadi jatuhnya kayak tidur lagi. gue coba itu. Pada tidur. Bener Ustaz? Dia begitu gimana ya? Filmnya tidurnya. Beneran Ustaz? Oh iya. Saya baru tahu ini dari Pondok Cabe, teman saya bilang kayak gitu. Ah, Jadi naumnya dua harokah nggak boleh dipanjangin. Jadi kalau dipanjangin jatuhnya kita kayak nyuruh tidur lagi aja. tidur lagi. Makanya, nah anak muda nih, kudunya azannya yang strong gitu kan, subuh-subuh. Iya nggak? Yang aja terkiaki sore-sore. Udah menyindir lagi. Jadi jangan lemes lah. Bagaimana mau bangunin orang yang tidur kalau katanya lemes ya? Jadi harus dengan tenaga ya nggak? Iya. Halo? Kalau adanya benar apalagi enak itu malah pada diam. Atau nggak boleh bang? Kalau Masa bener-bener enak-enak? Benar, waduh. Enggak lah, yang nanya bang Dudung sering bercanda dia. Iya. ya gitu bang rasanya kalau nggak Iya. itu udah kebaca pacarnya ke sana. Iya iya. Nah kalau caranya merdu atau gimana Iya. malah pada diam anehnya. Tapi kalau adanya salah, bukan salah ya. Komen Kalimatnya tapi ya? kalimatnya malah pada ramai berbondong. Komen, betul. Betul. Besok aja nyalin dangdut, Bisa. rame. Iya ramai pak. Siapa sih lo? Ayo. Siapa sih yang ngajar? Iya yang benar. rambutan Kalau mau masjid enak Pak, setelah aja MP3. Nyalin dangdutan di masjid rame, insya Allah. Iya gitu ya. Summa kemudian solu bersolawatlah kalian alaiya kepadaku, kata Nabi begitu. Summa kemudian solu bersolawatlah kalian alaiya kepadaku. Fa'innahu karena sesungguhnya man siapa orang sholat yang membaca sholawat ala sholatin, benar nggak sih begitu? Ya. Sallallahu alaihi biha asyran, ala sholatin atas satu sholawat, sallallahu alaihi, maka Allah akan membacakan sholawat atasnya biha dengan sholawat itu asyron sebanyak 10. Dibalasnya 10-an ya rehan, padahal bacanya cuma sekali. Sallallahu, maka Allah akan membacakan sholawat kepadanya itu sebanyak. Jadi yang membacain sholawat dari Allah langsung kepada orang yang baca sholawat. Padahal kita ngirim baca sholawat ke siapa? Ke Nabi.
Jadi sholawat yang Allah kirimin buat kita itu berupa syafaat. Jadi syafaatnya apa ya Ustaz? Syafaat di sini apa? Ampunan dari Allah gitu. Maghfirah. Ampunan dan rahmat dari Allah. Ini Rani katanya tadi mau nanya saya. Mau nanya ini bisa bagian salawat apa sih bagian Nabi salawat iya Nabi kita nih assalamualaikum ya Rasulullah terus Nabi menjawab salawat kita itu Kenapa? salawat kita diterima sama Nabi atau gimana? Ya Nabi tahu. Nabi jawab salawat kita, bahkan Allah pun nanti akan membalas salawat itu. Iya. Tahu lah namanya. Jadi salawat kita diterima Iya diterima. Salawat mah agak pakai ijazah, kayak hizib atau yang lain-lain. Kagak salawat mah baca aja lah. Apalagi cuma sallallahu ala Muhammad gitu ya. Istighfar 1000. Semuanya ada. baru 300 doang. Masya Allah. Setiap hari. Enggak, hari apa tuh ya? Lupa. Alhamdulillah. Kita lagi kencang. Masya Allah. Lumayan 300 sehari. Sehari Lumayan lah. Hari pas sholat aja. Iya, 1000 dah. Ini anak remaja mah, anak muda ini mah banyak waktunya. Jangan kelihatan Ustaz nih. Kelihatan. Jangan kelihatan. Haidar. Kelihatan gimana? Kelihatan ya. Dia baru pulang dari pondok. Iya. Iya. Jangan kelihatan Ustaz nih. Jangan kelihatan memang Haidar. Sama anak muda di Aceh. Iya. Nggak pernah kelihatan. Bisa aja. Berarti kalau selawat tadi kalau kita lebih ke selawat aja kan tadi makna selawat Allah berselawat kepada orang yang berselawat itu kan diampuni kan? Iya. Kalau kita memilih untuk selawat tidak beristighfar Jangan juga. tidak beristighfar Jangan juga begitu. Pokoknya begini. Kita sebagai hambanya Allah dan umatnya Nabi Muhammad, jangan memilah-milih mana yang lebih bagus dan mana yang lebih afdol. Udah, baca aja. Apalagi bagus berbarengan. Istighfar juga, sholawat juga. Iya. Apapun itu amalan yang dikasih ya, mau zikir, mau hizib atau mau ratib, baca aja. Mau dalail, burdah. Jangan pilih-pilih mana yang lebih bagus, jangan. Baca aja udah. Bikinnya kayaknya susah jadi Baik, Terus semuanya bagus. semuanya bagus. Iya, baca aja maghfirah, ampunan, rahmat. Oh, baca sholawat aja dah kan, musuh istighfar kan. Oh, udah ngampun, baca sholawat juga gitu ya maksudnya kan. iya Iya. Baca aja istighfar juga. Karena kalau istighfar kita minta langsung sama Allah. Anu mah udah kadang-kadang tuh ya Nabi aja yang maksum istighfarnya 100 kali dalam sehari. Nabi aja lah, kita kan bukan juga nabi, bukan wali, bukan kiai juga, bukan ustadz juga, bukan turunan orang-orang soleh juga. Masa iya istighfarnya kurang dari nabi? Iya, paling hitung-hitungan Nabi sholat doang istighfar 3 kali. 3 kali 5 berapa? 15 kali doang. dia kata Amit gini saat Baik, dapat syafaatnya sama Nabi dapat syafaat. dari Nabi istighfar nggak usah banyak-banyak Jangan baca ya. Ya. Summa kemudian selalu mintalah kalian Allah kepada Allah. Tuh, ini jawaban ente nih ketemu tuh. Summa kemudian selalu mintalah kalian Allah kepada Allah li untukku. Untuk siapa ya? Nanti al wasilah
Artinya kita minta sama Allah untuk Nabi Muhammad. Fa'innaha, karena sesungguhnya wasilah itu manzilah, satu kedudukan, fil jannati, di surga. La tambagi, yang tidak diperuntukkan, illa kecuali, li'abdin, untuk hamba, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Jadi tetap mintanya ke Allah untuk Nabi, baca sholawatnya begitu, tetap mintanya ke Allah. Tapi untuk siapa ya? Nabi Muhammad kita baca. Nanti Allah tuh yang bakal ngasih bersalawat kepada kita sebanyak berapa? 10. Berupa apa nanti syafaatnya? Maghfirah dan rahmat dari Allah. Sebab kita baca sholawat ke Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah hambanya, kekasihnya Allah. Sama begitu juga kita ziarah ke makam-makam para wali, para habaib, orang-orang soleh. Beliau-beliau kasihnya Allah. Barangkali dengan kita mohon kepada Allah, dengan kita menziarahi orang-orang soleh, Allah bakal kasih kita apa? Rahmat juga dan ampunan. Karena kita cinta sama orang-orang soleh. Ini hadis berarti suami ya? Jadi ini wasilah. Hadis berarti suami Soleh. Ini buat ini Apa ceramah? kaum Kaum. ya tentang masalah wasilah ini. Oh iya. Bukan dijarah. Wasilah, ada wasilah. Ya, kita mau ketemu jabat aja pun gak ada orang dalamnya. Jadi wasilah ini bukan untuk orang sembarangan, khusus bagi orang-orang pilihan Allah, orang-orang soleh. Masya Allah kan. Wa arju, dan aku arju roja nabahan arju roja Haidar roja bukan itu rojaun atau berharap. Wa arju, dan aku berharap, benar kan? Wa arju, dan aku berharap, an akuna ana huwa, gitu. Akulah yang mendapat wasilah itu. Ya, Bang Toge. Sehat-sehat tuh Bang. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah ya. Amin. Amin. Ya, Bang Toge. Amin Allah. Faman sa'ala, maka barang siapa yang memintakan, li untukku, al wasilata, akan wasilah, halal, maka wajib, alaihi, atasnya, asyafa'ah, mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi. Oh, sakit berarti. Makanya di kisah Mi'raj, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad Mi'raj, sebelum Mi'raj kan Nabi masih kecil, dibelah dadanya, ya kan? Pas Nabi pas Nabi ketika lagi duduk di Hijr Ismail, beliau tuh didampingin 2 orang, sebelah kanan pamannya,
Ya sampai namanya lupa Hamzah kalau nggak salah. Sebelah kirinya Ja'far bin Abi Thalib kalau nggak salah. Lagi berbaring di hijri Ismail, tiba-tiba malaikat Jibril datang sama malaikat Mikail bawa Nabi ke dekat sumur Zam-Zam. Di situ dibelah. Belahnya itu dari bawah leher sampai ke bawah perut, di bawah pusat dibelah. Hatinya Nabi diambil, ingat dari hati Nabi diambil, kemudian dicuci pakai air Zam-Zam sebanyak 3 kali cucian. Siapa yang ngambil air Zam-Zamnya? Yang wadahnya itu terbuat dari emas. Disuruh siapa yang ngambil air Zam-Zam? Malaikat Mikail. Disuruh siapa? Malaikat Jibril. Ini kata malaikat Jibril tuh. Jadi PJ-nya penanggung jawabnya malaikat Jibril nih, komandannya. Iya, makanya malaikat Jibril yang sering ketemu Allah. Bener nggak? Benar. Ketimbang malaikat lain. Komandannya. Jadi yang disuruh-suruh malaikat Mikail dulu ambilin air Zam-Zam, dicuci tuh, hatinya diambil, dicuci sampai 3 kali, kemudian wadah yang terbuat dari emas itu diisi hikmah, ilmu, keyakinan, ditumpahin ke dadanya Nabi, ya semuanya tuh baru dirapetin lagi. Ustaz, mau nanya nih, biar konteks Ustaz boleh ya? Kalau nggak bisa jawab buat PR ya. Iya. Barangkali ini bisa pada Ya, jawab. mungkin ada yang lain. Ini Ustaz, kan Rasulullah kan katanya kan Rasulullah itu ummi Ustaz, Iya, tidak bisa membaca. benar menulis. Ya. Tapi kan pada saat dimandikan itu segala ilmu dan lainnya kan itu dikasih kan pasti. Apakah memang secara konteks ummi di situ emang Rasulullah nggak bisa nulis dan nggak bisa baca sama sekali Ustaz? Iya bang, memang nggak bisa bang. Kenapa sampai besar beliau sampai dewasa pun nggak bisa disebut ummi? Karena kalau Nabi bisa baca tulis, khawatir Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Anggapannya orang-orang kafir Quraisy seperti itu, makanya ummi. Sampai dia wafat itu Ustaz. Iya. Kalau ilmu hikmah keyakinan yang Allah kasih ketika di balik hatinya mah ilmu-ilmu yang tanpa dipelajari bang. Jadi kayak gitu termasuk juga gitu. Iya, nggak kayak kita. Maka hatinya bersih. Semua kotoran-kotoran yang ada di hati Nabi dikeluarin. Di dadir ada begitu modelnya. Itu aja Nabi ya. Lah kita maka berarti begitu juga. Kalau kita mau dapat ilmu yang banyak, gampang masuk ke pikiran kita, ke hati kita, kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah Nabi Muhammad, apalagi hikmah pun ada dalam hati dan diri kita, maka hati kita kudu bersih. Itu intinya mah, balik ke hati. Ayo ada aduh kan? Oh, baru saya ngomong gini. Jaga hati. Adum. Ubah diri aja dengan diri. Itu dia. Udah beli. Betul tidak? Tapi emang itu lagu cakep bang. Iya. Jangan kau kotori, jagalah hati. Lentera hidup ini, jagalah hati. Jangan Kau nodai, jagalah hati. Cahaya ilahi. Nanti Jim Rehan ini nih, dia tuh ketawa-tawa aja tuh Rehan. Habis nasi status Jangan mau dijaga. Jangan kau nodai, jagalah hati untuk calon istri. Iya. masuk. Tarik. Dari pojok bang, dari pojokin apa? Udah apa lagi nih? Lagi udah. Udah, ya bernyanyi jauh Ustaz.
Hah? Ini jauh. Dikit lagi ya. Iya, titik satu lagi tuh. Ustaz. Ya, waruwiya dan telah diriwayatkan. Ini ada hadis lain nih. Man takallama, man barang siapa takallama yang berbicara, barang siapa yang ngomong, ngobrol. Kapan? Fi waqtil azani, di waktu azan. Di masjid musola lagi azan, terus kita ngobrol. Ya, khifa alaihi zawalul iman. Khifa maka dikhawatirkan. Alaihi atas orang itu. Apa yang dikhawatirkan? Zawalul iman, kehilangan atau hilangnya keimanan. Maka kalau kita besok-besok nih, kalau lagi azan, kita jawab, ya, jawab azan, jangan ngobrol. Ngerinya lama-lama iman kita bisa, iya, lama-lama menyusut tuh, ngeri ya, ngeri. Sebenarnya seru sih ntar nih ke depan deh. Iya. Iya. Bisa aja dah. Wal irtida. Udah sampai situ doang ya? Iya. Udah sampai situ. Bener ya udah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka